Nah, sekarang kan kita ngomong nih Pak, bahwa fix tadi kan hubungannya dengan Fed rate cut. Sedangkan CDS kan hubungannya tentang probability gagal bayar. Nah, kita ngomong masalah Fed rate cut nih Pak. Kita tahu bahwa hampir 90% market seperti yang Bapak bilang tadi, itu mengharapkan rate cut segera. Padahal kita juga tahu sesegera-segeranya itu paling cepat Q3 nih Pak. Menurut saya ya, Q3 Q3 akhir. aku setuju kok. Aku lihat September paling cepat itu. Benar, aku melihat Q3 akhir di bulan September itu kemungkinan baru terjadi. Karena apa? Walaupun sekarang inflasinya Amerika udah di bawah suku bunga, tapi core inflation-nya ini masih sedikit di atas suku bunga nih Pak. Core inflation 5,4, sedangkan suku bunga 5,25, dan inflasinya di 4,9. Nah, kira-kira Pak, apakah begitu core inflation ini bisa di bawah suku bunga, itu adalah momen Fed untuk mulai berani melakukan penurunan suku bunga, Pak? Oh iya, aku sih lihatnya ke depannya itu The Fed itu butuh, yang saat ini The Fed itu masih lihat memang arah dari inflasi inti ini kok, dan apakah memang turunnya persisten. Kan 2-3 bulan terakhirnya ketahuan yang turunnya persisten itu harga energi. Betul. Tapi yang ongkos transportasi, food itu belum turun. Betul. Tapi soon begitu komponen-komponen yang lebih struktural ini turun, aku lihat Fed udah bisa potong suku bunga, itu yang kita lihat. Lihat dari kemarin kenaikan harga energi kan mereka semua pass on ke harga transport dan food kan, Pak. Iya, Ketika benar. energinya turun, ini kan laggard nih untuk diterjemahkan dalam penurunan harga transport dan penurunan harga bahan pokok. Iya. Terutama food. Nah, ini pasti sooner later juga kelihatan nih. Ini sebetulnya di Indonesia juga refleksi, Pak. Indonesia sendiri kan kita sendiri real interest rate udah positif mungkin sejak bulan 2 ya, Pak ya. Dari bulan 2, bulan 3, ya udah positif, udah lama positifnya. Kita udah positif, dan mungkin kalau sekarang kita lihat harga bahan pokok juga pelan-pelan juga udah mulai merefleksikan harga energi yang turun ya Pak ya. Iya, pelan-pelan udah mulai turun kok. Ternyata lebaran kemarin inflasinya nggak gede. Benar. Karena itu aku juga punya non-consensus call, Agustus ini Pak Peri dan Bank Indonesia itu sudah bisa potong bunga. 7. Jadi kita masih sesuai on view ya. Yang awalnya saya view kan juga masih bulan Juli tuh. Pak Peri nurunin bunga pertama. Nah, di Pak Farul bulan Agustus ya kurang lebih masih sama lah ya. Gak malah, nggak terlalu beda jauh kok ya. Pokoknya turuninnya early, itu yang harus kita antisipasi habis ini. Dengan mereka nurunin suku bunga early, ketika masalah debt ceiling dramanya ini udah berlalu, menurut saya kita ini bisa melakukan satu, Pak, bottom fishing untuk mulai ngelong. Yes, aku lihat udah mulai waktunya ngelong, dan sektor yang aku benar-benar suka sekarang properti. Dari bulan lalu ya waktu trim kita ada live juga, kita properti. Properti harus beli sekarang. Kenapa? Karena begitu kalau udah naik itu udah selat, Pak. Karena likuiditas properti ini nggak banyak. Nah, kita harus tahu ketika harga properti, saham properti ini naik 3 minggu terakhir ini belum ada fund gede masuk sih Pak, kalau saya lihat. Belum. Jadi kalau aku lihatnya ini jangan dikejar yang sekarang. Ini bakal masih ada gejolak ya. Orang masih banyak mempertanyakan Indonesia. Mungkin after MSCI kemarin ada jualan dulu. I think itu normal. Terus properti juga ada profit taking. Tapi during the profit taking itu waktu yang kita harus masukin. Nah, kalau aku sih lihatnya habis ini ya kita pilihin mana saham properti itu yang upside-nya itu paling kencang. Iya. Ya, yang jelas kalau kita males mikir, mau aman ya trio kwek-kwek lah. Trio kwek aman ya. Ya, itu paling aman lah. BSD, Sumarekon, CTRA itu trio bakal bagi tiga aja. Kalau aku ya aku nggak mau pusing. Kalau mau detail tanya analisnya. Kalau aku nggak mau pusing, aku bagi 3 aja. Bagi 3 masuk dor. Pas turun cicil. Kalau kita ngomong yang penurunannya cukup dalam pada waktu kemarin properti koreksi ya SMRA. Tapi SMRA juga ini kemarin reboundnya udah paling kenceng juga. Paling kenceng karena ini kok pas paling awal itu kan SMRA ini kan yang bisnisnya paling gampang dimengerti kan. Benar. So easy to understand. Benar. Makanya kalau saya bilang trio kwek-kwek 3 ini sih kalau kita nyari sektor properti ya kalau males mikir ya dibagi aja. Nah, kita mau betting dikit-dikit ke tuyul-tuyulnya nih, ya kita kemarin lihat nih MDLN barusan breakout.
Nah, Tapi kita juga aku kok ngerasa yang tuyul di properti ini udah kecepatan keduluan kok. Ini kenapa orangnya nggak tahu ya, ke zaman now nggak beda ya. Wah ya udah deh, ini mana yang tuyulnya kita hantam itu duluan. Yang saham benerannya justru belum naik kok yang kejadian sekarang ya. Lucu tapi itu ini sekarang ya. tuyul zaman now-nya yang kayak Asri sama MDLN-nya masih masih malu-malu kucing nih, Pak. Naiknya Iya belum ya, kenceng nih. Jadi belum kencang benar. kalau saya ngelihat, kalau yang tuyul-tuyul lain saya nggak ngelihat, Pak. Yang properti. Tuyulnya cuma dua nih. Yang cukup punya fundamental, ya Asri sama MDLN nih. Apalagi secara chart, MDLN-nya menarik nih, Pak. Karena chart menarik kok. Walaupun aku ini kalau on fundamental, on barang itu kita beli itu mesti aware ya, mesti baca itu, lihat laporan keuangannya itu punya tanahnya di berapa. Nah, kata kunci untuk sektor properti ini satu. Semakin dia punya land bank gede, semakin precious saham ini. Bukan Iya hanya benar. berdasarkan dari valuasinya aja. Land bank yang gede ini bisa menambah valuasi. Kurang lebih gitu ya, Pak ya. Iya benar. Nah, on the other side, Pak, kita kan tahu nih, beberapa saham teknologi juga udah mulai nge-base. Karena kita tahu kenaikan suku bunga juga udah mulai terbatas. Dan beberapa venture juga sudah mulai berani untuk melakukan pendanaan terhadap saham teknologi atau startup yang terbukti menghasilkan duit. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Fahrul, sektor teknologi ini, Pak, bayangan saya kan kemarin 2024 start nih sampai 2025. Masih inline nggak, Pak? Aku lihatnya kita baru beneran bisa ngelong 2024-2025 ya. Tahun ini trading-trading lucu aja kalau aku lihat kok. Berarti Masih boleh lah. ya. View 2 bulan naik, oh ada kejutan lagi ya, EBITDA positifnya makin kelihatan, itu bakal jalan sih. Ya, Aku sih sebetulnya sektor teknologi sekarang udah lebih oke lah, udah lebih oke, udah nggak senegatif kemarin. dan sebetulnya sih secara garis besar ya sebetulnya masih intact ya, Pak ya. Tahun ini tahun result seperti yang kita sampaikan dari awal tahun. Benar. Ya, kita ngomong mau sektor apapun selama resultnya bagus terbukti loh. Tahun ini yang resultnya bagus nggak ada lagi sell on news. Resultnya bagus benar-benar diapresiasi. Kalau resultnya jelek itu benar-benar punishment-nya dalam gitu kan. Iya benar, itu udah kejadian. Seperti apa yang terjadi kepada saham-saham batubara kita kok. Betul. Karena aku udah bilang, mana-mana ya komoditi, aku stop dulu komoditi, kita lihat yang lain dulu. Aku Karena masih stick view di itu. Mungkin kalau teman-teman masih belum move on dari saham batubara, kita udah berulang kali menyampaikan result batubara terbaik sepanjang sejarah itu 2022 dan tidak akan terulang dalam waktu dekat. Ini kalian harus paham nih, kalau kalian juga ngikutin live kita, saya pernah proyeksi EPS full year 2023 dari result Q1 ITMG, sewaktu ITMG belum ngeluarin result, ya itu IPS-nya di 10.000 dan ternyata ya kurang lebih gitu kan. Jadi ya memang, dan itu udah nggak positif lagi sebenarnya kok. Udah selesai. Orang udah lihat earnings 2023, 2024 yang kemungkinan turunan. Benar. Itu dan harus sadar, jangan ditanyain lagi. Kenapa? Ya, simply memang momennya udah selesai. Kayak gitu. Nah, ini yang menarik ini satu, Pak, sebetulnya. Sektor yang kita itu sebetulnya kan melihat bahwa sektor ini akan rally bareng properti. Cuma kita nggak nyangka rally-nya ini kayak kuda dipecut, Pak. Otomotif nih, Pak. Oh iya, benar. Jadi tesis kita kan dari kemarin hampir 6 bulan setahun lalu ya, bahwa setelah komoditis, ya pasti the next sector rally itu ke properti dan otomotif. Dimana baru mulai jalan, otomotifnya kayak kesetanan. Terutama yang second liner nih, Pak. Terutama yang barang-barang yang lama tidak diapresiasi. Seperti transportation related mungkin, Pak. Juga ya, termasuk. Dan spare part, Pak. Auto lah, Dharma lah. Ini sebetulnya ada apa sih, Pak? Menurut Bapak ini overreaction atau ini price in memang yang diharapkan? Kalau aku lebih lihatnya ini price in yang diharapkan ya. Yang orang kemarin itu belum terlalu aware sama otomotif ini adalah otomotif ini orang itu baru mulai aware sekarang bahwa konsolidasi itu mulai kejadian, Pak. Dan kita sudah mulai lihat siapa pemenangnya.
pemenangnya mungkin kita lihat ya sama-sama, itu yang rally belakangan itu selain Astra, kita juga bisa lihat Dharma itu kembali, itu juga kalau transportasi kita bisa lihat ASA juga, yang lebih kecil lagi ASLC, itu udah pada balik kan. Ya memang konsolidasi yang kejadian dalam COVID ini orang udah lihat habis ini mereka ini pemenang. Mereka ini Ya, pemenang udah nggak terlalu banyak ini lagi, kompetitor lagi, ya they should be traded at the premium. Itu yang kejadian. ya Kita harus lihat sebetulnya bahwa ya, apa eh, winner take it all. benar tak kita. Itu fase yang kejadian di otomotif. Itu Menurut yang kita lihat. logistik ini winner take it all sih. Menurut saya sih Iya. logistik menarik, Pak. Karena apa? Eh, Kemarin dari high base udah dikocak selama setahun, mereka babak belur, ya kan? Setelah babak belur di bawah, sekarang mulai ini, Pak, seleksi alam. Seleksi Siapa yang alam. akan masuk? Yes. Habis ini kita mau lihat siapa yang jadi survivor. Orang bakal lihat survivor of the fittest dari pertempuran beberapa lama ini. Karena gini, survivor of the fittest udah pada ngerasain harga mobil mulai naik, right? Baik new, bekas, mereka bakal ini ya, yang market itu mulai lihat investor start to eye at margin mereka yang turun bertahun-tahun itu dalam beberapa tahun ke depan itu bakal dilihat banyak. Ini sebetulnya reflect kayak tahun 2008 sih, Pak. 2008 itu juga saya ingat persis, itu saat Astra dan semua ATPM lain naikkan harga mobil itu 30%. Yes. Dan itu waktu itu memang ya otomotif rally juga gitu kan. Yes, benar. Seperti itu. Ya, Karena memang permasalahan sektor otomotif ini bertahun-tahun, so many new player, terus juga banyak muncul LCGC yang apa namanya, yang makin hari makin murah, yang neken margin, itu yang bikin nggak bisa naik kan kok. Dan aku lihat konsolidasi yang kejadian pas COVID itu bikin ini balik lagi. Walau memang momentumnya mungkin nggak segede tahun 2008 ya. iya. Our Iya, auto iya. sales growth wouldn't be as big balik ke zaman dulu lagi, udah nggak bisa, udah beda Iya. pastinya. Ya, Pak. Kalau dulu mungkin kita masih bisa mengharapkan penetrasi yang bertambah, sekarang penetrasinya udah hampir optimum. Sekarang kita cuma bisa berharap orang recycle mobil. Yes, benar. Jadi ceritanya sih aku lihat itu lebih ke margin story. Ya, ya. Nah, ini ada yang menarik nih, ada yang aware juga nih. Udah otomotif ya pasti sektor pendukungnya. Yes, saya setuju. Cuma nggak instan ya. Oh, Secara laporan keuangan nggak instan. Apa yang terjadi? nggak gampang sebenarnya sih, nanti kita bisa ada sesi baru sih kalau mau bahas multi finance company, karena kondisi yang kejadian di multi finance ini beda kok. Multi finance itu growth itu harus pakai volume. Right? Benar, pakai volume. Sekarang itu who enjoy the growth, who enjoy the margin di otomotif, itu auto playernya. Kalau kapan kita bisa beli Bevin dan lain-lain, kita harusnya volumenya harus naik banyak. Sementara itu belum terjadi. Biasanya, Pak, kalau saya baca dan saya alami, harga ini naik dulu. Iya. Setelah naik, orang ini perlu waktu untuk acceptance terhadap price level yang baru. Dengan acceptance price level yang baru nanti bisa penyesuaian di volume. Yes, benar. Makanya multi finance ini yes benar, habis otomotif multi finance, tapi nggak right away, butuh waktu. Setahun lah. Mungkin 3-6 bulan lagi baru kita bahas sahamnya. Kalau aku lihat baru tahun depan kali ya, Mbak. Betul. Kondisinya baik. Ya, itu yang fin semua itu dimasukin ke watchlist. Jevin lah, Bevin lah, Wom Finance lah, Adira Finance Ada lah, MF, ya. Itu semua dimasukin ke watchlist sih nggak ada salahnya. Tinggal nanti kita take a close look masalah volume penjualan mobil, dan itu akan reflect ke yang namanya multi finance kemudian gitu kan Pak, kurang lebih. Iya, benar. Tapi kalau aku lihat itu nanti ya. Sekarang enjoy yang kelihatan dulu. Nah, Ya. kita memang, ini di saham itu kita memang itu harus forward looking, benar. Cuman jangan Benar. kejauhan. Pasar itu ngelihat itu yang nyata-nyata aja. Benar. Oh, masih tahun depan. Ya, gua nggak bahas tahun depan, Rul. Gua bahas besok. Rata-rata semuanya bilang kayak gitu ya. Ini properti dulu digenjot Ya. sampai habis, baru nanti mikir. Yes, benar. Properti dulu kita genjot. Pol. Habis gitu baru mikir multi finance gitu kan. Iya. Ya itu saya setuju sih. Dan
sepertinya tesis kita awal tahun masalah consumer nih Pak. Consumernya kan memang yang resultnya bagus perform, yang resultnya nggak bagus ya dihukum market kan gitu kan. Di hukum market, benar sekali. Hanya dihukum market dalam sekali. Tapi kalau kita lihat MAPI ya beda cerita gitu kan. Nah, tapi ini yang saya melihat satu nih Pak. Saya ini melihat Japfa ini kan paling jarang membukukan kerugian Pak. Iya. Ketika dia berani sampai membukukan kerugian, berarti ini kan dia udah ada intention untuk makan kompetitor nih Pak. Oh iya, itu kan bisnis cyclical banget kok. Jadi ketika bottom of the cycle itu adalah ketika perusahaan market leader-nya berdarah-darah. Itu tanda udah benar-benar udah bottom of the cycle nih. Sedangkan kalau yang market leader-nya berdarah, berarti yang lain-lainnya ya bawahnya udah tutup. Nah, udah tutup kok, yang bawah tutup. Udah kejadian lah di on the ground. Ya. Ini yang saya lihat sama kayak komoditi, Pak. Semua yang cyclical itu kita beli pada waktu rock bottom. Iya, rock bottom, benar. Kita nggak beli pada waktu harganya udah di atas. Nah, yang saya melihat ini kesempatan nih, Pak, Japfa nih.